Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Zaki Ataya dengan NIM 182238086. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Sistem Terintegrasi menurut saya judul Analisis Domain Driven Design pada Secure Messaging Platform berbasis Microservices. Ini partner saya adalah Muzaki Karzaki Hakim dengan NIM 1822324. Oke, jadi mulai dari deskripsi. Jadi layanan yang saya dan teman saya buat itu adalah layanan chat atau platform, namun dengan pesan yang terenkripsi terlebih dahulu sebelum masuk ke database. Sehingga ketika masuk database, data yang masuk itu bukan pesan aslinya, namun pesan yang sudah terenkripsi menjadi ciphertext atau kode acak. Itu kurang lebih. Lalu latar belakang dari proyek ini adalah kerentanan pada aplikasi chat monolitik. Jadi jika database jebol oleh hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semua chat terbaca. Nah, solusinya, saya dan rekan saya merancang sistem yang memisahkan logika chat dan logika keamanan. Kami menggunakan arsitektur microservices agar setiap layanan bisa berjalan secara independen. Kemudian, di sini adalah unit konteks yang kami rancang. Nah, dia ada dua konteks di sini, yaitu ada communication context sebagai core domain yang berisi chat core service yang dikerjakan oleh teman saya. Kemudian di sini ada security context sebagai generic domain yang berisi encryption engine. Di sini yang saya kerjakan. Kemudian pada bagian dekomposisi domain, sini ada uh, ya berdasarkan analisis domain driven design kami, sistem dibagi menjadi tiga subdomain, yaitu ada core domain, supporting domain, dan juga generic domain. Core domain yaitu adalah communication context atau sistem settingnya. Ini menangani logika kirim pesannya. Kemudian supporting domain itu adalah identity context untuk manajemen user identity. Dikerjakan oleh teman saya kedua domain ini. Kemudian yang saya kerjakan adalah domain generic ini yang merupakan security context isi cryptography engine-nya. Itu untuk menangani enkripsi standar industri AES-DCM. Oke, kemudian untuk merealisasikan desain di atas, kami sudah merancang arsitekturnya juga. Jadi di sini ada user sebagai front end, kemudian dia akan memanggil API, ada layanan teman saya yaitu chat core service ini uh, untuk mengatur pesan dan usernya. Kemudian layanan teman saya ini merequest enkripsi dari layanan saya yaitu encryption service ini untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Barulah kemudian dikembalikan ke core domain masuk ke JSON storage-nya untuk menyimpan database dan chat yang sudah terenkripsi. Itu. Uh, tugas duanya. Jadi sebelum masuk ke tugas tiga, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas dua, yaitu saya membangun encryption service menggunakan bahasa Go atau Golang. Kenapa Go? Karena layanan ini membutuhkan performa komputasi tinggi untuk enkripsi, tapi harus tetap ringan. Nah, layanan ini mengekspos REST API yaitu encrypt dan juga decrypt. Algoritma yang digunakan adalah ASDCM yang menjamin kerahasiaan dan integritas data. Kemudian saya juga mempelajari layanan chat core yang dibuat oleh rekan saya. Dokumentasinya cukup jelas, AI-nya menggunakan Node.js dan memiliki beberapa endpoint. Di antaranya adalah send dan juga history, chat send dan juga chat history. Nah, menurut saya desain API teman saya itu sudah memenuhi standar RESTful. Namun untuk pengembangan selanjutnya, saya menyarankan penambahan validasi input yang lebih ketat di sisi server untuk mencegah payload yang terlalu besar. Dan masuk ke tugas tiga, yaitu saya merancang layanan baru berupa Integrated Secure Messaging Client. Ini adalah aplikasi front-end berbasis Vue.js yang bertindak sebagai orkestrator. Bisa dilihat di diagram arsitektur di bawah ini. Nah, uh, di front-end ada di tengah. Kemudian saat user mengetik, front-end mengambil API saya terlebih dahulu, ini encryption service, request enkripsinya. Kemudian setelah jadi ciphertext baru dikirim ke API teman saya, ke API chat send ke chat core service ini. Jadi server teman saya tidak tahu isi pesan aslinya. Barulah kemudian masuk ke database. Yang tersimpan di database ini adalah pesan yang sudah terenkripsi.
Oke, ini adalah, oh ya untuk ini adalah implementasinya. Ya untuk deployment-nya saya menggunakan strategi static file embedding pada set-top box atau STB. Alih-alih menjalankan dua server yang membebani RAM STB, saya menanam file front-end Vue.js yang langsung ke dalam binary Go. Nah, hasilnya hanya satu kontainer Docker yang berjalan, jadi sangat hemat resource, namun tetap menyajikan front-end dan back-end sekaligus. Seperti itu. Oke. Ada panduannya sedikit, kemudian ada dokumentasi juga. Kemudian saya akan membuktikan bahwa microservice saya berjalan. Ini adalah Postman saya. Saya akan coba menembak encrypt dan juga decrypt. Nah, di sini saya akan mencoba untuk dari sini hasilnya oke. Kita bisa buktikan juga bisa buktikan kalau JSON-nya salah. Jadi ini karena input dari JSON dan key-nya itu 32 digit. Dan akan invalid. Dan kita coba untuk decrypt. Decrypt ini key-nya harus sama dan teksnya itu pakai hasil yang tadi. Nah, ini jadi tadi saya copy result yang enkripsinya. Nah, di sini udah oke dan resultnya adalah kembali ke pesan awalnya. Eh, ya, jadi kita bisa lihat respon dari JSON-nya tadi adalah untuk encrypt itu berisi pada acak dan decrypt itu mengembalikan ke kode awal, ke kata-kata awalnya. Ini membuktikan bahwa backend Go saya berjalan dengan baik. Kemudian layanan saya. Nah, di sini layanan yang terintegrasi dengan API milik teman saya yang saya buat. Nah, ini ada halaman login di awal, kemudian ada juga halaman register, daftar terlebih dahulu. Dan di sini saya akan mencoba login. Kita akan coba dengan password yang salah. Seharusnya sistem akan menolak saya masuk. Jadi saya, nah, ini ada login gagal karena password saya salah. Saya masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah masuk dan di sini kita diminta untuk memasukkan ID teman. Kalau saya masukkan hakim. Nah, di sini kita sudah, nah di sini kita masuk ke dalam aplikasi chatnya. Di sini saya sudah pernah mengechat sebelumnya. Jadi ini membuktikan bahwa saya bisa menggunakan API teman saya yaitu history. Dan coba kita chat. Nah, ini membuktikan bahwa saya juga bisa mengirim chat dan itu saya menampilkan API teman saya berupa chat. Nah, di sini pun kita bisa melihat chat aslinya. Nah, ini saya melihat chat aslinya dan mengembalikan lagi. Jadi dengan demo kali ini, nah ini chat yang baru masuk. Eh, dengan demo ini saya membuktikan bahwa klien saya sudah bisa menampilkan dari teman saya dan juga dari saya sendiri. Oke. Jadi sebagai kesimpulan, saya berhasil memisahkan concern keamanan yaitu generic domain dari logika bisnis dan integrasi layanan dilakukan di sisi klien atau client side communication untuk transparansi dan juga deployment di STB dioptimalkan menggunakan teknik OMB. Ini adalah link yang saya deploy di STB.
Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.